Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Eka Kurniasari, NIM K51170030, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Teknik Aversi terhadap Perilaku Agresif Siswa Tunagrahita kelas 3 SLB Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2020-2021. Saya akan memulainya dari bab 1 hingga bab 5. Untuk yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan yang berisi mulai dari latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi karena kita dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk selalu berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, seringkali anak tunagrahita tidak dapat berperilaku sesuai dengan lingkungannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan intelijensi menyebabkan mereka berperilaku sesuai apa yang mereka inginkan, namun tidak pernah memikirkan resikonya. Nah, untuk itu diperlukan suatu modifikasi perilaku untuk mengubah perilaku agresif anak tunagrahita tersebut dengan memberikan teknik aversi yang dilakukan dengan cara memberikan stimulus yang kurang menyenangkan dengan segera ketika perilaku agresif tersebut muncul. Untuk selanjutnya, rumusan masalah yaitu apakah dengan penggunaan teknik aversi ini dapat mengurangi perilaku agresif anak tunagrahita di SLB Negeri 3 Sukoharjo. Lalu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan teknik aversi dalam mengurangi perilaku agresif pada anak tunagrahita. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada secara teoritis dan secara praktis. Untuk secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan wawasan bagaimana cara mengurangi perilaku agresif dengan menggunakan teknik aversi pada anak tunagrahita dan dapat dijadikan sebagai pembanding pada peneliti lain yang memiliki pokok permasalahan yang sama. Nah, untuk secara praktis, untuk yang pertama yaitu manfaat bagi orang tua. Dengan teknik aversi ini dapat diterapkan untuk mengurangi perilaku agresif pada anak tunagrahita. Kemudian bagi sekolah, ini dapat dijadikan sebagai masukan bahwa dengan menggunakan teknik aversi dapat mengurangi perilaku agresif pada anak tunagrahita. Untuk yang terakhir, bagi pemerhati pendidikan, melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan. Untuk selanjutnya pada bab 3 tentang metode penelitian, penelitian ini dilakukan di SLB Negeri Sukoharjo. Namun, pada saat pandemi, penelitian ini dialihkan ke rumah siswa atau rumah subjek. Penelitian ini menggunakan desain single subject research dengan pola A, B, A aksen. Untuk subjek penelitiannya yaitu satu siswa tunagrahita di SLB Negeri Sukoharjo yang memiliki perilaku agresif mencubit dengan teknik pengambilan sampel secara proportif dan teknik pengumpulan datanya dengan observasi yang nantinya akan diuji validitasnya menggunakan validitas isi dan reliabilitasnya menggunakan interclass correlation coefficient. Untuk selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis data statistik deskriptif. Untuk prosedur pelaksanaan penelitian yaitu untuk yang pertama, kondisi A itu dilakukan sebanyak 4 sesi, di mana kondisi A ini merupakan tahap awal sebelum diberikannya intervensi. Kemudian yang kedua, kondisi B pada saat diberikannya intervensi itu dilakukan sebanyak 10 sesi, mulai dari rangkaian kegiatan dari awal hingga penutup. Kemudian untuk yang terakhir, kondisi A aksen sebanyak 4 sesi, diberikan yaitu setelah diberikannya intervensi. Nah, untuk selanjutnya pada bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Untuk yang pertama, hasil penelitian di kondisi A, banyaknya perilaku agresif siswa berupa perilaku mencubit yaitu sebanyak 17 kali pada sesi yang pertama. Untuk sesi yang kedua turun menjadi 16 kali, namun pada sesi yang ketiga dan 4 naik menjadi 17 dan 18 kali. Untuk kondisi B, pada saat diberikannya intervensi, perilaku agresif mencubit siswa yaitu sebanyak 14 kali pada sesi yang pertama. Sesi yang kedua turun drastis menjadi 8 kali, namun untuk sesi yang ketiga itu naik menjadi 10 kali, dan sesi yang keempat sampai ke-6 itu turun pada nilai 9, 8, dan 8 kali.
Pada sesi yang ke-7 naik lagi menjadi 9 kali, dan pada sesi yang ke-8 sampai sesi yang ke-10 itu turun pada nilai 8 kali. Untuk kondisi A aksen, setelah diberikannya intervensi, turun lagi satu tingkat menjadi 7 kali, dan pada kondisi A, pada sesi yang pertama dan sesi yang kedua, kemudian turun lagi menjadi 6 kali pada sesi yang ketiga dan sesi yang keempat. Kemudian selanjutnya, data tersebut dianalisis ke dalam analisis data dalam kondisi. Untuk yang pertama yaitu mulai dari panjang kondisi yang diperoleh dari banyaknya sesi pada tiap kondisi. Untuk tiap-tiap kondisi A, B aksen yaitu 4, 10, dan 4. Untuk kecenderungan arah, untuk kondisi A itu menunjukkan arah yang naik. Untuk kondisi B dan A aksen yaitu menunjukkan arah menurun. Kemudian untuk kecenderungan stabilitasnya sendiri yaitu 100% stabil pada kondisi A, 90% stabil pada kondisi B, dan 100% stabil pada kondisi A aksen. Pada kecenderungan stabilitas ini dapat dicari melalui min, batas atas, dan batas bawah, dan lain sebagainya. Kemudian kecenderungan jejak data dengan hasil yang sama seperti kecenderungan arah, yaitu naik, kemudian turun, dan turun. Pada level stabilitas dan rentang, pada kondisi A stabil pada rentang 16 sampai 18, kondisi B stabil pada 8 sampai 14, dan kondisi C stabil pada 6 sampai 7. Untuk level perubahannya sendiri yaitu untuk kondisi A itu berubah naik sebanyak 2, dan untuk kondisi B turun sebanyak 4, dan untuk kondisi aksen turun sebanyak 1. Selanjutnya pada analisis data antar kondisi. Analisis data antar kondisi ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk B per A dan A aksen per B. Untuk B per A sendiri, jumlah variabel yang diubah itu 1, dan hasil yang sama pada A aksen B yaitu 1. Kemudian untuk perubahan kecenderungan arah sama dengan hasilnya seperti kecenderungan arah tadi. Kemudian yang selanjutnya perubahan kecenderungan stabilitas yaitu stabil ke stabil dan stabil ke stabil. Untuk perubahan level, untuk kondisi B per A yaitu perubahan levelnya sebanyak 4, dan untuk A aksen per B itu sebanyak 1. Nah, untuk yang terakhir yaitu data overlap, itu menunjukkan hasil 0%. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan. Melihat dari hasil analisis data, itu terdapat perubahan frekuensi sebelum diberikannya intervensi, pada saat diberikannya intervensi, dan setelah diberikannya intervensi. Maka kita lihat pada analisis data dalam kondisi kecenderungan arah pada baseline A itu menunjukkan ke arah naik. Itu artinya apabila perilaku tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan perilaku ini menjadi semakin memburuk. Nah, kemudian setelah diberikannya intervensi, perilaku ini menjadi berkurang. Nah, kecenderungan arahnya menjadi menurun. Nah, kemudian pada analisis data antar kondisi, data overlap itu 0%. Itu artinya semakin kecil persentase overlap data, maka semakin baik intervensi yang diberikan terhadap perubahan target perilaku. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa teknik aversi ini dapat berpengaruh dalam mengurangi perilaku agresif berupa mencubit pada siswa tunagrahita kelas 3 SLB Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk sarannya bagi guru, supaya guru dapat memodifikasi sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, untuk bagi siswa, diharapkan supaya siswa dapat mengubah perilakunya setelah diberikannya intervensi. Seperti itu. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memodifikasi dan mengembangkan lagi teknik aversi yang diberikan kepada subjek yang berbeda. Seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.